Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nenia, salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di 9B di SMP IT Insan Kamil, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, dimohon kepada para dosen penilai untuk memberikan saran, masukan, serta bimbingannya untuk video yang telah saya buat ini. Dan berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. How's life today? I'm great, but thank you for asking me. Students, before we study today, better if we pray before, and then Haura, can you lead us to pray, please? Before we study, let's say basmalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you, Haura. I would like to check your attendance first. When I call your name, please say I'm here, miss, or present, miss. Ya. While raise your hand, sambil angkat tangan. Almira. I'm here, Miss. Alicia. Ayah. Aulia Balkis. Aulia Dwi. Aura Utami. And then Fresa. Gijel. Haura. Hasna. Jihan. Kailatri. Khaira Lubna. Next one is Kaila. Keizia. Layin. Then ada Lutfiyah Az-Zahra. Lutfi Alfi. Nadia. I'm here, Miss. Semangat ya. Naila. Nazwa Aura. Nazwa Humaira. Padma. Rea. Rida. Hari ini masuk semua? Masuk, alhamdulillah. Before I begin our lesson today, I want to ask you first about our previous material. Do you remember about our material on the previous meeting? Apakah kalian masih ingat tentang materi di pertemuan sebelumnya? Iya, Miss. Apa tuh? What is? About narrative? Apa yang kalian ingat tentang materi naratif teks? Sangkuriang. Apa yang kalian ingat tentang materi naratif teks? Ada yang ingat apa sih teks naratif? Naratif teks ada yang masih ingat? Dongeng? Yes, betul, dongeng. Salah satu jenis dari naratif teks. So, kalau misalkan bisa kita ulas kembali, naratif teks adalah teks yang menceritakan suatu cerita atau kisah yang biasanya terjadi di masa lampau dan berdasarkan apa? Imajinasi. Iya, alhamdulillah masih ada yang. Hari ini kita tidak akan membahas kembali tentang naratif teks, tapi kita akan membahas materi baru, yaitu tentang advertisement. Do you know about advertisement? Ada yang nggak tahu, ada yang tahu iklan kalau bahasa Indonesianya. Jadi advertisement ini adalah salah satu jenis teks yang ada dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, sebelumnya Miss akan jelaskan terlebih dahulu advertisement. Sebelumnya Miss akan jelaskan terlebih dahulu tentang tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Learning Activity Goals, GVLA.
Huruf yang pertama ada G, grup. Kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok atau grup. And then video, you will watch a video of advertisement. Jadi kita akan menyaksikan salah satu atau salah dua video tentang iklan. And then learning, we will learn all about advertisement text. Jadi kita akan mempelajari tentang seluruh materi yang berkaitan dengan teks iklan. And then ads, you will arrange an advertisement text by a picture of a product. Di akhir pembelajaran, kita akan membuat iklan yang nanti Miss akan sediakan beberapa gambar yang bisa kalian pilih untuk kalian jadikan sebagai iklan. The aims and benefits. Manfaat yang insya Allah kita bisa ambil dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada understanding. You can understand about various of advertisement. Insya Allah kalian akan memahami tentang macam-macam dari iklan. Yang kedua explaining. You can explain about the advertisement. Kalian akan bisa menjelaskan apa sih itu iklan, bagaimana sih itu iklan. Dan yang terakhir ada arranging. You can arrange a good sentence to a product. Kalian akan menyusun sebuah kalimat yang baik, yang bagus untuk membuat sebuah iklan. Oke, baik. Sebelum Miss lanjutkan, Miss akan bagikan terlebih dahulu lembar LKPD yang gunanya LKPD ini atau singkatan dari lembar kerja peserta didik ini akan digunakan kita selama pembelajaran pada hari ini. Oke, Miss bagikan perhatikan pada LKPD masing-masing. On activity 1, pada aktivitas yang pertama, di sini Miss sajikan satu buah gambar iklan. Ada yang tahu ini iklan apa? Sudah botol sosro yang slogannya pasti semua orang tahu ya. Slogan sosro yang terkenal itu apa sih? Apapun makanannya, enaknya minum teh botol sosro. Kalau misalkan kita lihat dalam gambar nih ya, ada slogan atau kalimat dalam sebuah produk tersebut. Ciri dari sebuah iklan ada apa saja? Slogan. Yang bagaimana slogannya? Menarik. Yang menarik, yang catchy kalau misalkan bahasa Inggrisnya Maya. And then apalagi ada gambar produknya, and then ada nama produknya. Ini adalah iklan dari produk drink ads, produk minuman. One of advertisement that we have ever seen. Usually where we can find an ads or advertisement. Biasanya kita lihat iklan itu di mana ya? Di TV. Di mana lagi? YouTube, media sosial, apa lagi? Ada poster, baliho, terus apa lagi? Papan reklame kalau yang besar, apa lagi? Ada tadi disebutkan media elektronik kan, ada melalui TV, ada internet. Kalau manual, biasanya kita lihat iklannya di mana? Manual. Media cetak misalnya. Koran. Terus majalah. Apa lagi? Ada lagi? Selembaran, pamflet dan lain-lain. Banyak media yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk memasarkan iklan. And then next. Oke. Ya, di aktivitas yang kedua, di sini Miss berikan 2 video tentang iklan. Coba kita tonton bersama dulu ya. Let's watch advertisement together.
kita beda karena samponya beda. Head and Shoulders. Udah gak cocok pulangin. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari topping. Ya ilah bro, ini ada pintu. Adegannya nggak gitu bro. Alah sama aja, sama-sama lewat. Makanya nggak salah dari topping ya. Kalau kita sih tetap bersih dari topping. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Jo Salim loh. Mantap. Bro, Jo Taslim bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah, Jadi ini rasanya jadi cowok beda. biasa aja kali. Merasa ada polusi, kita sih enggak. Namun kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap full gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama bro. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% PD, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Kan si gue BA-nya. Okay, students, let's watch the second video. Sneakers。兄弟，怎么样？真的，不要老绿我，你很贵。Sneakers, get some nuts。 Sneakers. Yeah, okay. From both of videos, what can we get? Apa yang bisa kita dapat dari dua iklan yang tadi? Iklan yang pertama, Lucu dan menarik. lucu dan menarik. Di bagian mananya yang menurut kalian lucu dan menarik? Semua bagian. Ada gambar, pada contoh gambar di aktivitas 1, kita sebutkan ada salah satu ciri dari iklan slogan. Nah, dari video yang pertama, slogan iklannya tuh apa? Move on bro, head and shoulders. Dikemas dengan cara bagaimana? Banyak yang membuat iklan-iklan dengan latar komedi untuk menarik konsumen. Kalau yang kedua, iklan yang kedua, ada iklan apa tadi? Sneakers. Dari kedua iklan yang Miss sajikan tadi, menurut kalian itu termasuk ke dalam jenis iklan apa? Jenisnya ada itu kan tadi minuman, ada shampoo, ada makanan. Itu adalah produk, iklan produk. Betul. Oke, kita masuk pada aktivitas yang ketiga. Silakan dibuka LKPD-nya masing-masing. Pada aktivitas yang ketiga kita masuk ke dalam materi advertisement. An advertisement is a picture, short film, song, and etc. that tries to persuade people to buy a product or service, or a piece of text that tells people about a job and etc. Jadi, iklan adalah sebuah gambar atau film pendek seperti yang kita tonton barusan, and then lagu, dan lain-lain yang digunakan untuk apa? Untuk membujuk, untuk mengajak masyarakat atau konsumen untuk membeli produk-produk yang
disajikan atau diiklankan dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan media gambar yang biasanya kalau zaman dulu ada di media cetak seperti koran, newspaper, ada magazine, majalah. Misalkan juga bisa ditempelkan di berbagai tempat di jalanan barangkali atau selembaran yang dibagikan di pinggir jalan. Dan film pendek, salah satu cara untuk mengiklankan sebuah produk menggunakan media elektronik berupa film seperti Joe Taslim dan Fadil dari iklan shampoo, and then lagu dan lain-lain. Masih banyak cara yang bisa kita gunakan untuk membuat atau memasarkan sebuah produk melalui media iklan. And the next, the aims of advertisement, tujuan dari sebuah iklan. Di sini ada 4 yang Miss garis bawahi. Yang pertama, ada giving an information, memberikan sebuah informasi dari produk, suatu produk kepada konsumen. And then yang kedua, to influence or to persuade. Sebuah advertisement berfungsi untuk membujuk atau mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut. And then yang ketiga ada to give the impression. Dengan memperkenalkan produk kita ke orang lain, maka orang lain akan mempunyai kesan, impression kepada produk yang misalkan kita pasarkan. And then communication tool. Advertisement bisa menjadi alat komunikasi antara si penjual dengan konsumen. Aspects of advertisement, aspek-aspek yang terdapat dalam iklan. Di sini ada 4 yang biasanya terdapat dalam iklan. Yang pertama ada name of the product. Kalau ini pasti harus ada. Nama produk yang akan diiklankan. Yang kedua, description of the product, deskripsi produk yang diiklankan. Misalkan tadi iklan shampoo. Shampoo kan banyak. Nah, produk yang mau diiklankan itu kelebihannya apa dari produk-produk sampo yang lain. Makanya banyak produk-produk yang iklankan dengan banyak cara. Ketiga ada contact details. Biasanya informasi kontak ini ada pada iklan-iklan berupa iklan yang ada di media cetak, atau juga bisa melalui media gambar yang biasanya banyak yang sekarang karena media sosial sangat-sangat menjamur. Ada IG, ada Facebook. Kalau kalian pakai Facebook, ada yang pakai Facebook? Aku. Oh ada, ya Miss juga. Di Facebook itu banyak sekali iklan. Ya, benar ya? Jadi seperti berubah fungsi. Kalau dulu digunakan untuk berkomunikasi saja, kalau saat ini kita bisa mengiklankan apapun ke dalam Facebook. And then, yang keempat, catchy language. Bahasa yang menarik perhatian. Baik itu media gambar, media film, ataupun menggunakan influencer sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai penarik konsumen, pastinya harus menggunakan bahasa yang menarik supaya apa? Banyak konsumen yang akan tertarik. And then next one. Various of advertisement, product ads and service ads. Ada iklan untuk memasarkan produk seperti tadi ada makanan, ada minuman, ada barang-barang yang misalkan kita gunakan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, ya tadi shampoo, ada sabun, Masya Allah, ada sabun, apalagi shampoo. And then yang kedua ada iklan bentuknya jasa. Kalau biasanya jasa yang diiklankan apa saja? Fotografi, sedot WC yang biasanya ada di tiang-tiang
Listrik. Ya, jadi kalau jasa ada aktivitas yang dilakukan oleh si pemasar. Ya tadi bisa fotografer, wedding organizer, ada misalkan yang memasarkan jasa badut untuk misalkan di ulang tahun, cleaning service, catering betul juga. Oke, the next one. Kalau aktivitas for yang pertama video Jota Slim itu masuk ke dalam salah satu contoh, salah satu iklan produk. Kalau yang kedua adalah iklan jasa, service, advertisement. Di sini Miss berikan contoh ada Neko Mobile Service. Kalau kita lihat dari gambarnya ini iklan jasa untuk apa? Servis. Kalau kita ketahui spare part. Di sini spare partnya apa? Ban atau tire. So, di activity yang keempat di situ ada question. Ya, ada pertanyaan. Mari kita diskusikan bersama-sama. Neko Mobile Service, question number 1. The text is intended for people who. Untuk iklan ini ditujukan untuk orang atau siapa? Atau untuk apa nih? Teksnya. Jawabannya. Dipasarkan untuk apa atau untuk siapa? Kan di sini ada keterangan who. Kalau who berarti merujuk ke siapa? Oh, orang. Orang yang apa? Orang yang membutuhkan jasa Neko Mobile Service. The text is intended for people who would like to change their old tires with the new ones. Jadi untuk orang-orang yang membutuhkan ban baru, maka bolehlah menghubungi Neko Mobile. Pertanyaan yang kedua, Neko Mobile Tire Service provides menyediakan apa? Tires and repair, menyediakan ban dan jasa memperbaiki atau servis. Ya, tire sale and repair. And then the third question, suppose you have a problem with your tire and doesn't have time to bring your vehicle to a workshop, why do you choose Neko Mobile? Kalau misalkan kita punya masalah katanya, terus kita nggak sempet nih, nggak punya waktu, tidak memiliki waktu yang cukup atau luang untuk ke bengkel. Kenapa kita tetap memilih Neko Mobile? Why? Because they are ready to come anytime. Mereka datang bisa kapan saja kita butuh. Jadi waktunya lebih fleksibel. The next one, thank you. Oke, sudah thank you di sini. So, sebelum Miss lanjutkan pada aktivitas selanjutnya, Miss ingin bertanya ke kalian semua. Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Kelompok sini ada yang ingin ditanyakan tentang materinya? Oke, kalau begitu Miss yang bertanya nih ya. Oh my God. So, kalau dalam bahasa Indonesianya, advertisement disebut dengan iklan. Iklan terbagi menjadi berapa macam jenisnya? Ada dua. Yang pertama, product ads. Yang kedua, service ads. Kalau service ads, ini misalnya untuk memasarkan apa? Jasa. Ya, misalnya jasa, betul. Bengkel. Mobil, bengkel. Untuk apa? Jasa cleaning service. Ya, misalkan jasa cleaning service, jasa fotografer. Memasarkan jasanya. Apa yang dibutuhkan? Misalkan rumahmu kotor, siapa yang dipanggil?
Cleaning service, bukan tukang bakso ya. Ya, cleaning service. Kalau misalkan mamamu ngadain hajatan, apa yang kalian butuhkan? Hajatan kan gak cuman wedding loh. Apa? Catering bisa. Berarti butuh apa? Produk. Berarti nyarinya apa? Kalau misalkan nggak punya kenalan, ya cari misalkan di media sosial siapa yang mengiklankan cateringnya, iya kan? And then yang membuat iklan itu menarik, baik itu menggunakan media gambar atau cetak, menggunakan atau melalui media sosial, atau melalui media elektronik seperti penggunaan film pendek sebagai medianya, apa hal yang mesti pemasar itu lakukan atau marketer itu lakukan? Cari orang atau influencer atau artis yang Namanya baik. yang memiliki citra yang baik, sehingga apa? Sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen. Oke, itu salah satunya. Salah duanya, kalau dalam media gambar deh, slogannya bagaimana? Menggunakan kalimat-kalimat yang catchy, yang menarik. Biasanya kalau iklan menggunakan kalimat yang panjang atau pendek? Yang sederhana tapi mudah diingat, betul, mudah diingat dan apa? Dan cocok dengan produk yang dipasarkan. Oke, alhamdulillah. So, berarti tidak ada pertanyaan untuk materi ini? Baik, bisa kita lanjutkan? Oke. Pada aktivitas yang keempat, masih aktivitas yang keempat, silakan dibalik ke halaman selanjutnya. Ada gambar suka rotiku. Di situ ada satu gambar lagi. Silakan berkelompok baca dulu teks iklannya, cermati dan identifikasi informasi apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Dan jawablah, answer the question. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Miss berikan waktu, karena di situ ada 5 pertanyaan. Miss berikan waktu 5 menit. Apakah cukup? Cukup. Iya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Mari kita diskusikan bersama. Number 1. Oh, no. Mulai silakan. Stand up, please. Question number 1. What is the advertising ads for? The answer is red. The answer is right. Yes, that's correct. And then number 2. Ya, Tama, silakan Tama. Stand up, please. Except French fries, karena yang ada harusnya apa? French fries tidak ada ya. Dan nomor 3 siapa? Ya, silakan Frida. How long does the discount of all items for the past? Jawabannya di 3 days. How long the discount Of all items or less. all items Or less. or less? Jawabannya B.
And the last one. Kelompok mana yang belum? Itu Miss. Ya, kelompok Najwa Aura. Siapa ya? Oh, Najwa. Oke, silakan. Sorry, can you repeat please the question? It can be concluded from the text that the customers can get discount 25% for all of items for 3 days. Ya, that's correct. Thank you Najwa Aura, berarti betul semua ya, friends. Next activity, kalian diminta untuk membuat sebuah iklan dari pictures of sensory. Jadi gambar-gambar yang sudah disediakan. Nanti dari gambar-gambar yang disediakan, kalian pilih salah satunya saja. Dan buatlah kalimat yang menarik dan informasi tambahan juga tergantung dari produk yang kalian gunakan. Oke, sebelum dibagikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? We have a question from this task. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? No? Oke, bisa langsung kita mulai? Oke, dibagikan terlebih dahulu. Silakan dimulai ya. How about the activity? Ada yang sudah rampung? Ada yang sudah rampung, ada yang masih tahap penyelesaian. Baiklah. Miss akan menanyakan ke kalian untuk kelompok 1. Iklan apa yang kalian pilih? Kopi. Oke. Nama produknya apa? Coffee Nako. Apa slogannya? Can you stand up please? Siapa? Tiara. Tiara silakan. Tolong bacakan slogan dari iklan kamunya Tiara. Ya, stand up please. Untuk kelompok lain, tolong diperhatikan ya. Stand up please. Coffee Nako, Coffee Choice, Coffee Nako, make your day happy. Oke, good. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Coffee Nako. And then, kelompok Padma. Kelompok 3. Iya, produk apa yang kalian pilih? Produk susu or milk ya. And then, silakan berdiri salah satu dari kalian dan bacakan slogannya. Kelompok yang lain, tolong diperhatikan ya.
Ya. Oh, ada slogan plus yel-yelnya juga ya. Wah, bagus sekali. Give applause untuk kelompok 3. And then kelompok terakhir sebagai perwakilan. Ya, kelompok 4 siapa? Lutfi. Oke, Lutfi silakan stand up please. Produknya apa? And then nama produknya. Skincare. Show your beauty with Wardah. Oke, give applause untuk kelompok 4. Thank you so much. Silakan duduk Lutfi, have a seat. Oke, so bagaimana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini menurut kalian? Membuat iklannya apakah susah? Susah. Ada yang merasa ini mudah? Mudah. Oke. Ada yang merasa kegiatan pembelajaran hari ini mudah, ada yang bilang susah. Ya, bervariasi ya. It's okay. Nah, students, untuk pertemuan hari ini, halo. Iya, waktunya sudah habis ya. Mari kita selesaikan. Nanti jangan lupa dibereskan ya. So, mari kita ulas kembali pembelajaran kita pada siang hari ini. Materi yang kita pelajari tentang apa tadi? Iklan. Bahasa Inggrisnya apa? Advertisement. Atau iklan kalau dalam bahasa Indonesia. Ada berapa jenisnya? 2. Kalau yang kalian buat kelompok 2. Kelompok 2 jenis iklan apa yang kalian buat? Jasa atau produk? Produk berupa skincare. Oke, good. And then aspek yang terdapat dalam iklan. Adakah yang masih ingat aspek-aspek yang terdapat? Name of the product, nama produknya atau nama jasanya apa? And then apa lagi? Description of product. Apa lagi? Catchy sentence atau catchy language. Bahasa yang menarik. Alhamdulillah. So, selesailah pertemuan atau kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah kita selesaikan. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. So, before Miss end this meeting, I would like to apologize to you all if I have mistake during this learning activity. Miss mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu kata maupun tingkah laku Miss selama aktivitas pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya dan selanjutnya. Nanti jangan lupa untuk tas 4 dikumpulkan ya. Okay, students. So dari Miss, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.